Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Asyifatul Habibah akan menjelaskan materi tentang Data Communication Security. Saya mewakili rekan-rekan saya yaitu Neng Putri Aulia, Kakak Andresta, Riki Rifana, Abdul Hafiz, dan Indra Agni Virgiawan dari kelompok 8. Ada 4 ancaman yang terjadi terhadap informasi. Yang pertama, ada interruption. Perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditujukan kepada ketersediaan dari sistem. Contoh serangan adalah denial of service attack. Yang kedua itu ada interception. Pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan. Yang ketiga ada modification. Pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses, akan tetapi dapat juga mengubah aset. Contoh dari serangan ini antara lain adalah mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. Yang keempat ada fabrication. Pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contoh dari serangan jenis ini adalah memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Aspek-aspek keamanan komunikasi. Yang pertama ada confidentiality, mensyaratkan bahwa informasi hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. Yang kedua ada integrity, mensyaratkan bahwa informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang. Yang ketiga, availability, mensyaratkan bahwa informasi tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan. Yang keempat ada authentication, mensyaratkan bahwa pengirim suatu informasi dapat diidentifikasi dengan benar dan ada jaminan bahwa identitas yang didapat tidak palsu. Yang terakhir ada non-repudiation, mensyaratkan bahwa baik pengirim maupun penerima informasi tidak dapat menyangkal pengiriman dan penerimaan pesan. Keamanan sistem internet. Untuk melihat keamanan sistem internet, perlu diketahui cara kerja sistem internet. Antara lain, yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara komputer di internet dan protokol yang digunakan. Internet merupakan jalan raya yang dapat digunakan oleh semua orang untuk mencapai server tujuan. Paket informasi harus melalui beberapa sistem, yaitu router, gateway, host, atau perangkat-perangkat komunikasi lainnya, yang kemungkinan besar berada di luar kontrol dari kita. Setiap titik yang dilalui memiliki potensi untuk dibobol, disadap, dan dipalsukan. Kelemahan sebuah sistem terletak kepada komponen yang paling lemah. Kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani dengan memadukan dua kata, yaitu kriptos dan graphein. Kriptos berarti tersembunyi atau rahasia, sedangkan graphein memiliki arti menulis. Makna kriptografi secara harfiah ialah menulis secara tersembunyi untuk menyampaikan pesan-pesan yang perlu dijaga kerahasiaannya. Sejarah kriptografi, menurut catatan sejarah, telah eksis sejak masa kejayaan Yunani, atau kurang lebih sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Alat yang digunakan untuk membuat pesan tersembunyi di Yunani pada waktu itu disebut sigil. Sigil berbentuk batangan silinder dengan kombinasi 18 huruf. Algoritma kriptografi adalah langkah logis untuk menyembunyikan pesan. Ada 3 fungsi dasar di dalam algoritma kriptografi. Antara lain, enkripsi berarti proses penyembunyian data pesan, mengubah plain text menjadi ciphertext. Dekripsi merupakan kebalikan dari enkripsi, bertujuan untuk memahami pesan yang ada, dan kunci adalah teknik yang digunakan untuk enkripsi maupun dekripsi. Algoritma simetri.
Algoritma ini sering disebut dengan algoritma klasik karena memakai kunci yang sama untuk kegiatan enkripsi maupun dekripsi. Algoritma yang memakai kunci simetri diantaranya adalah data encryption standard, RC2, RC4, RC5, dan RC6. International Data Encryption Algorithm, Advanced Encryption Standard, Untimed, dan A5, dan lain sebagainya. Algoritma asimetri. Algoritma asimetri sering juga disebut dengan algoritma kunci publik, dengan arti kartu kunci yang digunakan melakukan enkripsi dan dekripsi berbeda. Pada algoritma asimetri, kunci terbagi menjadi dua bagian, yaitu satu kunci umum dan kunci rahasia. Algoritma yang memakai kunci publik diantaranya adalah Digital Signature Algorithm, RSA, Devil-Hellman, Elliptic Cryptography, kriptografi kuantum, dan lain sebagainya. Fungsi khas sering disebut dengan fungsi satu arah. Message fingerprint, fungsi kompresi, dan message authentication kode merupakan suatu fungsi matematika yang mengambil masukan panjang variabel dan mengubahnya ke dalam urutan biner dengan panjang yang tetap. Fungsi khas biasanya diperlukan bila ingin membuat sidik jari dari suatu pesan. Sidik jari pada pesan merupakan suatu tanda bahwa pesan tersebut benar-benar berasal dari orang yang diinginkan. Kriptografi klasik. Kriptografi klasik merupakan suatu algoritma yang menggunakan satu kunci untuk mengamankan data. Teknik ini sudah digunakan beberapa abad yang lalu. Dua teknik dasar yang biasa digunakan pada algoritma jenis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada teknik substitusi, yang kedua ada teknik transposisi. Salah satu teknik enkripsi menggunakan kunci simetri adalah teknik substitusi, yaitu mengganti setiap karakter plain text dengan karakter lain. Terdapat 4 cara dalam menggunakan teknik substitusi, yaitu monoalfabet, polyalfabet, monograf, dan polygraph. Kriptografi modern. Algoritma simetris adalah algoritma yang menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsinya. Algoritma kriptografi simetris sering disebut algoritma kunci rahasia, algoritma kunci tunggal, atau algoritma satu kunci, dan mengharuskan pengirim dan penerima menyetujui suatu kunci tertentu. Kelebihan dari algoritma kriptografi simetris adalah waktu proses untuk enkripsi dan dekripsi relatif cepat. Aplikasi algoritma simetris menggunakan beberapa algoritma di bawah ini. Yang pertama ada data encryption standard, advanced encryption standard, international data encryption algorithm, 4A5 RC4. Algoritma asimetris. Algoritma asimetris adalah pasangan kunci kriptografi yang salah satunya digunakan untuk proses enkripsi dan satu lagi dekripsi. Contoh algoritma terkenal yang menggunakan kunci asimetris adalah RSA, merupakan singkatan dari nama penemunya, yakni Yves Schmidt dan Adleman. Algoritma hibrida. Algoritma hibrida adalah algoritma yang memanfaatkan dua tingkatan kunci, yaitu kunci rahasia yang disebut juga session key, kunci sesi untuk enkripsi data, dan pasangan kunci rahasia, kunci publik untuk pemberian tanda tangan digital serta melindungi kunci simetri. Algoritma kriptografi yang beroperasi dalam mode bit dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama ada cipher aliran. Algoritma kriptografi beroperasi pada plain text atau ciphertext dalam bentuk bit tunggal, yang dalam hal ini rangkaian bit dienkripsikan atau didekripsikan bit per bit. Yang kedua ada cipher block.
algoritma kriptografi beroperasi pada plain text atau ciphertext dalam bentuk blok bit, yang dalam hal ini rangkaian bit dibagi menjadi blok-blok bit yang panjangnya sudah ditentukan sebelumnya. Data encryption standar. Standar enkripsi data adalah algoritma kunci simetris untuk enkripsi data elektronik. Meski ukuran kuncinya pendek, algoritma ini sangat berpengaruh dalam kemajuan kriptografi modern. Algoritma ini memiliki panjang kunci sebanyak 56 bit sehingga kurang aman untuk sebagian besar aplikasi saat ini. Hal ini menjadi bahan kritikan dari awal pembuatannya. Penyandian ini telah digantikan oleh standar enkripsi lanjutan. DIS telah ditarik dari standar oleh Badan Nasional Standar dan Teknologi Amerika Serikat. Beberapa dokumen membedakan standar dengan algoritmenya dan menyebut algoritmenya sebagai algoritma enkripsi data. Data Encryption Algorithm, disingkat DEA. RSA di bidang algoritma RSA di bidang kriptografi adalah sebuah algoritma pada enkripsi public key. RSA merupakan algoritma pertama yang cocok untuk digital signature, seperti halnya enkripsi. Dan salah satu yang paling maju dalam bidang kriptografi public key, RSA masih digunakan secara luas dalam protokol elektronik commerce dan dipercaya dalam mengamankan dengan menggunakan kunci yang cukup panjang. Advanced Encryption Standard. Standar enkripsi lanjutan merupakan standar enkripsi dengan kunci simetris yang diadopsi oleh pemerintah Amerika Serikat. Standar ini terdiri dari 3 penyandian blok, yaitu AES128, AES192, dan AES256 yang diadopsi dari koleksi yang lebih besar yang awalnya diterbitkan sebagai Rigsendale. Tiap-tiap penyandian memiliki ukuran blok 128 bit dengan ukuran kunci masing-masing 128, 192, dan 256 bit. AES telah dianalisis secara luas dan sekarang digunakan di seluruh dunia, seperti halnya dengan pendahulunya, standar enkripsi data. Algoritma A5. Metode kriptografi yang dipakai untuk penyandian suara pada sistem telepon seluler GSM adalah dengan menggunakan kriptografi algoritma A5. Algoritma A5 merupakan jenis algoritma simetri di mana kunci yang dipakai untuk proses enkripsi dan dekripsi sama. Algoritma A5 dibagi menjadi A5/1, yang merupakan versi kuat dari A5/2, yaitu merupakan versi yang diperlemah. Algoritma A5/1 dipakai pada saat komunikasi suara real time atau mobil station dan base station. Algoritma A5/1 merupakan fungsi inputan kunci dan frame number dengan outputan 114 bit stream yang acak. A5/1 terdiri 3 LFSR dengan fungsi kendali clock control. Sekian dari kelompok 8, seperti Arsi Fatul Habibah yang mewakili kelompok 8 mengucapkan terima kasih telah mendengarkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.